Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajime mashite. Watashi no namae wa Fonkin Sulaiman desu. Soshite konkai wa Kagaku no Genkai Hanabutsu ni shuite setsumei shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fonkin Sulaiman dan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia tentang reaksi pembatas. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membagi materi reaksi pembatas ini menjadi 7 bagian. Yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada uraian materi, yang ketiga ada contoh soal, yang keempat ada latihan soal, yang kelima ada pengaplikasian terhadap kehidupan sehari-hari, yang keenam ada pesan moral, dan yang terakhir ketujuh ada kesimpulan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi kita reaksi pembatas. Dan kita masuk dulu ke tujuan pembelajarannya. Nah, pada materi reaksi pembatas ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar mengetahui apa itu reaksi pembatas. Yang kedua, agar dapat menghitung reaksi pembatas. Dan yang ketiga, agar dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari dan juga tahu pesan moralnya. Nah, baik. Jadi di reaksi pembatas ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar mengetahui apa itu reaksi pembatas. Yang kedua, agar dapat menghitung reaksi pembatas. Dan yang ketiga, agar dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari dan juga tahu pesan moral dari materi reaksi pembatas. Baik, karena tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, kita masuk ke uraian materi. Nah, baik, karena tadi tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke uraian materi. Nah, jadi apa sih itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah zat dalam reaksi kimia yang habis terlebih dahulu, sehingga menghentikan reaksi dan menentukan jumlah maksimum produk yang dapat terbentuk. Jadi, simpelnya, reaksi pembatas itu adalah zat dalam reaksi kimia yang tidak bersisa atau habis duluan, sehingga menghentikan reaksi dan dapat menentukan jumlah maksimum produk yang dapat terbentuk atau hasil dari sebuah reaksi. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya ada di sini A ditambah B. Nah, ini kan dia menjadi AB kalau direaksikan. Jadi ini tuh yang ini tuh maksudnya adalah reaksi, ini adalah reaksi ya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kira-kira seperti inilah. Ya apa? Contohnya, cuman ini dalam bentuk huruf ya. Ibaratnya perumpamaannya lah seperti ini. Yang di sebelah kiri adalah reaksi
dan yang di sebelah kanan adalah hasil. Nah, untuk mencari preaksi pembatas ini tentu saja kita butuh rumus. Apa sih rumus untuk mencari preaksi pembatas? Rumusnya adalah sebentar. Rumusnya adalah mol Nah, jadi rumus mencari preaksi pembatas adalah mol dibagi koefisien yang terkecil. Mol dibagi koefisien lalu dicari yang paling kecil. Nah, jadi misalnya ini kan ada dua nih preaksinya. Nah, nanti cara mencari preaksi pembatasnya itu ini satu-satu kita buat ke dalam rumus ini. Mol dibagi koefisien, ini juga mol dibagi koefisien. Terus dari hasil kedua tersebut carilah yang terkecil. Nah, itulah yang dinamakan dengan preaksi pembatas. Baik, mungkin untuk uraian materi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk materi preaksi pembatas ini kita hanya perlu banyak-banyak latihan soal ya, karena kunci untuk memahami preaksi pembatas ini dengan cepat adalah kalian banyak-banyak berlatih soal. Nanti pun saya akan memberi teman-teman 2 latihan soal untuk teman-teman kerjakan. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke contoh soal yang pertama. Nah, diketahui sebuah reaksi N2 ditambah H2 direaksikan menjadi NH3. Dengan catatan N2-nya memiliki 2,8 gram, ini masanya, dan juga H2 memiliki 0,2 gram, ini juga massa ya. Nah, AR dari N itu 14 dan AR dari H itu 1. Nah, ditanya A, PP atau preaksi pembatas, yang B, massa NH3 yang terbentuk, dan C, volume NH3 dalam keadaan STP atau standar temperature pressure. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menjawab pertanyaan yang A, yaitu preaksi pembatas. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kan bahwa jika ingin mencari preaksi pembatas, kita menggunakan rumus mol dibagi koefisien, cari yang terkecil. Nah, tapi kan di sini molnya belum ada. Nah, karena molnya belum ada, kita harus cari dulu nih molnya. Mol dari N2 sama mol dari H2 gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, ini kan belum setara nih kan. Misalnya, atom N di sebelah kiri itu 2. Terus atom N di sebelah kanan itu cuma 1. Terus atom H di sebelah kiri itu 2. Dan atom H di sebelah kanan itu 3. Nah, berarti kan ini belum setara kan teman-teman. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus setarakan dulu reaksinya. Jadi N2 ditambah H2 direaksikan menjadi NH3. Nah, ini kan belum setara teman-teman. Nah, jadi cara menyetarakannya itu adalah menambahkan koefisien di depan atom tersebut. Nah, misalkan atom N di sebelah kiri itu kan ada 2. Sedangkan atom N di sebelah kanan itu ada 1. Nah, jadi kita harus menambahkan koefisien 2 agar atom N yang di sebelah kanan itu mempunyai 2 atom. Jadi sama, yang di kiri punya 2 dan yang di kanan punya 2. Nah, berarti ini kita hapus dulu. Kita harus menambahkan 2 di sini di depan, koefisien sebanyak 2. Jadi 2NH3. Nah, ini. Jadi kan N di sebelah kiri sudah 2 dan N di sebelah kanan pun 2. Jadi yang N-nya sudah setara atom N-nya. Nah, kita masuk ke atom H. H yang di sebelah kiri itu ada 2. Sedangkan H yang di sebelah kanan itu ada 6. Karena 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, berarti kan lebih besar yang ini kan, lebih besar yang di sebelah kanan. Lebih besar di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kiri kita harus menambahkan koefisien agar setara, yaitu kita harus menambahkan koefisien 3 di sini. 3. Jadi 3H2.
3H2. Nah, kalau kayak gini kan sudah setara. Atom N yang di sebelah kiri itu mempunyai dua atom. Nah, terus atom N yang di sebelah kanan mempunyai 2 juga. Jadi ini sudah setara. Nah, lalu atom H. Atom H yang di sebelah kiri itu mempunyai 6, yaitu 3 dikali 2. Lalu atom H yang di sebelah kanan juga punya 6. Jadi sama ya. Jadi kanan dan kiri sudah setara. Nah, karena sudah setara barulah kita masuk untuk mencari molnya. Rumus mencari mol itu adalah N dari, misalnya kita buat dulu yang ini ya, atom N. Mol lambangnya N. Mol dari N2 sama dengan, rumusnya adalah gram per ml. Sama dengan, tadi kan diketahui gram dari N2 itu 2,8. 2,8 dibagi mr dari N2 itu caranya adalah AR dikali dengan banyaknya atom. Jadi ARN itu tadi kan 14. Berarti di sini 14 dikali dengan banyaknya atom N, yaitu 2. Ya, berarti di sini 2,8 dibagi 28. Hasilnya adalah 0,1. Nah, ini kita simpan dulu. Lalu kita lanjut ke yang H2. Mol H2 sama dengan, rumusnya sama, gram per mr. Nah, gramnya tadi 0,2 di soal dibagi mr-nya. ARH-nya kan 1. Terus H itu memiliki dua jumlah atom. Kalau koefisiennya nggak dihitung ya, cuman jumlah atomnya aja yang dihitung. Jadi 1 dikali 2. Jadi hasilnya 2. Ini sini 1 dikali 2. Jadi 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1. Ya. Nah, ini kan hasilnya sama-sama 0,1 nih. Jadi bagaimana cara kita menentukan yang terkecil? Karena kan tadi cara mencari fraksi pembatas itu carilah yang terkecil kan. Jadi untuk mencari yang terkecil kita harus membagi hasil mol ini dengan koefisien masing-masing atom. Jadi di sini N2 koefisiennya berapa? Kan 1, tidak ada, berarti ini dibagi 1. Terus yang H2 ini kan 3, jadi dibagi 3. Nah, hasilnya yang terkecil itulah fraksi pembatasnya. Nah, ini kan kalau dibagi kan jadinya tetap 0,1. Kalau ini dibagi jadinya 0,033. Nah, 0,33. Nah, karena 0,33 ini lebih kecil, jadi inilah yang menjadi reaksi pembatas. Ini adalah PP-nya. Atau di sini kita buat ya. Ini adalah PP atau reaksi pembatas. Nah, jadi seperti inilah cara mencari reaksi pembatas ya. Jadi kalian pertama harus lihat dulu nih reaksinya. Kalau misalnya reaksinya belum setara, kalian harus setarakan dulu reaksinya. Nah, baru cari dulu molnya. Kalau misalnya molnya sudah dapat, dibagi dengan koefisien. Seperti rumusnya, mol dibagi koefisien, cari yang terkecil. Nah, tadi ini koefisien N2 itu 1, sedangkan koefisien H2 itu 3. Jadi karena hasilnya lebih kecil yang H2, berarti H2 ini adalah reaksi pembatas atau PP-nya. Nah, baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan B, yaitu massa NH3 yang terbentuk. Nah,
untuk menjawab pertanyaan yang B ini, kita akan menggunakan metode MBS atau mula-mula, bereaksi, dan juga sisa. Nah, mungkin kalian pasti bingung kan, apa yang harus dikerjakan dari mula-mula, bereaksi, dan sisa ini. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tulis reaksi pembatas yang tadi sudah kita cari dari N2 dan juga H2. Tadi kan ini sama-sama 0,1 kan, ini juga 0,1. Nah, yang ini kita strip. Kenapa kita strip? Karena di sini adalah mula-mula. Jadi yang kita cari, yang kita hitung itu yang masih mula-mula atau yang masih awalnya. Kalau ini kan sudah bereaksi, jadi ini kita skip dulu karena ini bukan mula-mula, ini sudah bereaksi. Nah, ini kan tadi reaksi pembatas yang dapat dari N2 0,1 dan juga dari 3H2 kan 0,1 juga. Nah, kalau misalnya sudah ditulis, tadi kan reaksi pembatasnya adalah 3H2. Jadi di sini kita buat lagi 0,1. Ini dikurang ya. Jadi 0,1 dikurang 0,1 itu hasilnya 0. Jadi ini habis ya. Seperti tadi pengertian dari reaksi pembatas, dia adalah zat reaksi kimia yang habis duluan. Inilah yang habis duluan, 3H2, karena dia merupakan reaksi pembatas. Nah, untuk yang N2 ini bagaimana? Untuk N2 ini kita akan membaginya. Pertama-tama kita tulis dulu koefisien dari atom tersebut, dari atom N2 ini. Koefisiennya kan 1, berarti kita tulis 1 dibagi dengan koefisien dari reaksi pembatas. Reaksi pembatas kan 3H2, berarti koefisiennya adalah 3 dikali dengan reaksi pembatas tersebut, yaitu 0,1 gitu teman-teman. Nah, ini kan hasilnya jadi 0,033 kan. Setelah dapat hasilnya, kalian akan kurangi 0,1 dikurang dengan 0,033. Sini kita buat titik 2 ya, biar kalian ngerti nanti. Ini 0,1 kurang 0,033. Jadi ini hasilnya sama dengan 0,067. Nah, jadi sisa dari N2 itu adalah 0,067. Sisa dari 3H2 itu 0 karena dia reaksi pembatas, dia habis duluan. Nah, untuk yang 2NH3 ini bagaimana? Sama seperti yang N2 ini, kita akan membaginya. Jadi pertama tulis dulu koefisiennya, koefisien dari atom tersebut. Jadi di sini 2 dibagi dengan koefisien dari reaksi pembatas tersebut, yaitu 3 dikali dengan reaksi pembatas, yaitu 0,1. Oke, jadi ini hasilnya adalah 0,0666. Ya, ini hasilnya adalah 0,0666. Nah, karena ini tidak ada 0, jadi 0 dikurang 0,0666. Jadi hasilnya tetap ya 0,0666. Ini dalam satuan mol, ini juga dalam satuan mol. Nah, ini gini aja. Ini nggak usah lah. Ini nggak usah kita kotai. Udah banyak aneh soalnya. Sebentar ya, saya tulis ulang biar lebih enak dilihatnya. Ini jadi 0,1 dikurang dengan 0,033, jadinya 0,067 mol. Ya. Jadi di sini sudah dapat molnya ya. Mol dari N2 0,067 mol dan juga mol dari 2NH3 0,066 mol. Nah, baik. Tadi kan yang ditanya massa nih, massa NH3 yang terbentuk. Nah, kalau massa dia ada rumus tersendiri juga. Jadi massa itu sama dengan mol dikali dengan mR atau massa atom relatif. Nah, tadi kan yang ditanya massa NH3 yang terbentuk, NH3 kan, NH3. Berarti mol yang kita pakai adalah mol
NH3 yaitu yang ini. Jadi 0,066 dikali dengan NR dari NH3. Jadi sebentar, NH3 N-nya 14 dikali 1 ya, karena yang ditanya NH3 bukan 2 NH3. Jadi N-nya 1 jadi 14 ditambah dengan H. H-nya kan 1 dikali 3. 1 dikali 3 kan 3. Berarti 0,066 dikali dengan 17. Hasilnya sama dengan 1,1322 gram. Nah, jadi massa NH3 yang terbentuk adalah 1,1322 gram. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke C, yaitu volume NH3 dalam keadaan STP. Nah, sebenarnya kalau misalnya udah diketahui ini, kita tinggal gampang mencari volumenya, karena tinggal masukin saja ke dalam rumus. Rumus volume adalah mol atau N dikali dengan 22,4. Dah, sesimpel ini rumusnya. Jadi tinggal dimasukin. Ini kan yang ditanya volume NH3. Berarti kita pakai molnya ini juga. Jadi 0,0066 dikali dengan 22,4 yang hasilnya dapat 1,491 liter. Ya. Oke, jadi yang C pun sudah dapat, yaitu 1,419 liter. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari contoh soal ini, pasti kalau kalian menyimak, itu tuh yang pertama harus dikerjakan adalah mencari fraksi pembatas. Karena jika kalian tidak mencari fraksi pembatas, kalian tidak bisa mencari ini massa, terus bereaksi, dan juga sisa. Mula-mula, bereaksi, dan juga sisanya. Nah, kalau misalnya kalian dapat ini, kalian ditanya massa ataupun volume, itu pun kalian bisa langsung tinggal masukin ke dalam rumus gitu. Nah, untuk soal yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah reaksi Fe ditambah S direaksikan menjadi FeS, yang dimana masanya adalah 64 gram sulfur dan 16,8 gram ferum. Ar-nya, ferumnya 56 dan sulfurnya 32. Yang ditanya massa yang dihasilkan. Nah, massa yang dihasilkan berarti kan sama seperti yang soal sebelumnya kan. Berarti kita memakai metode MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau mau menggunakan MBS ini kita harus cari dulu PP-nya. Kita harus cari dulu PP-nya. PP dari Fe dan PP dari S. Nah, jadi di sini kita buat mol sama dengan gram per mr. Nah, gramnya dari Fe itu 16,8 dibagi dengan mr-nya 56 dikali banyaknya atom 1, jadi hasil 56. Ini hasilnya 0,3. Terus mol sama dengan gram per mr. Nah, kita buat yang S-nya ya. S tadi masanya 6,4 dibagi dengan AR-nya 32 dikali MR-nya 32 dikali 1, jadi hasilnya 32. Jadi hasilnya sebenarnya 0,2. Nah, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, jadi nggak usah kita buat lagi dibagi dibagi koefisiennya lagi, karena ya hasilnya pun sama. Jadi kita lihat aja dari sini mana yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Ya 0,2. Jadi ini merupakan PP-nya, reaksi pembatas.
Nah, kalau udah tahu reaksi pembatasnya, baru kita masukin ke mula-mulanya. Sama seperti tadi yang Fs-nya yang sudah direaksikan yang nggak perlu, jadi ini kita coret dulu. Nah, baru kita masuk ke sini. Nah, Fe kan tadi 0,3 kan? Sini kita tulis 0,3. S-nya 0,2. Nah, yang menjadi reaksi pembatas kan 0,2. Berarti pas bereaksinya kita buat 0,2. Dikurang ini hasilnya jadi 0 atau habis ya, tidak bersisa. Nah, untuk yang Fe karena Fe ini maksudnya karena koefisiennya ini 1, jadi tidak perlu kita bagi-bagi lagi ya. Tidak perlu kita bagi, habis itu kita kali lagi dengan reaksi pembatasnya, langsung kita kurang aja dengan reaksi pembatasnya, itu 0,2. Jadi 0,3 dikurang 0,2 adalah 0,1. Oke. Nah, untuk yang FES sama juga, tidak usah dibagi, langsung aja dikurang dengan PP-nya, yaitu 0,2. Ya udah, 0 dikurang 0,2 hasilnya 0,2. Ini mol, ini mol. Oke. Ini sebentar. Ini kita buat sini aja. Oke, ini kita kurung, biar kita tahu. Nah, molnya sudah dapat, lalu kita mencari masanya. Ini kita hapus dulu ya. Molnya sudah dapat, jadi kita langsung mencari masanya. Nah, massa tadi rumusnya apa? Massa sama dengan mol dikali mR. Baik, ini kan yang ditanya massa yang dihasilkan. Yang dihasilkan berarti kalau yang dihasilkan itu kan dia yang sudah bereaksi ya kan, yang sudah menjadi hasil. Jadi molnya kita ambil yang FeS, yaitu 0,2 dikali dengan MR-nya. MR-nya Fe56, kita buka kurung, 56 ditambah dengan S-nya 32. Jadi 0,2 dikali dengan 88. Jadi hasilnya 17,6 gram. Dapat deh massa yang dihasilkan dari FeS, yaitu 17,6 gram. Nah, sebenarnya simpel kan teman-teman materi reaksi pembatas ini, hanya kita perlu berlatih berulang kali agar cepat ya mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, karena 2 contoh soal sudah saya terangkan, jadi kita masuk ke latihan soal, yang dimana nanti pun sebenarnya latihan soal ini akan saya bahas juga, cuman nanti saya akan kasih teman-teman waktu, kalau bisa nanti kan teman-teman bisa pause, nanti teman-teman cari hasilnya berapa, baru kalau misalnya sudah dapat bisa dilanjutkan videonya agar mengetahui apakah jawaban teman-teman betul atau tidak. Oke? Nah, karena ini contoh soalnya sudah selesai, jadi kita hapus ya. Kita hapus. Nah, seperti yang sudah dibilang di awal tadi, setelah contoh soal kita akan masuk ke latihan soal. Nah, di sini saya akan tulis terlebih dahulu ya soalnya, 2 soalnya, baru nanti kalian bisa pause. Ya, teman-teman bisa pause untuk teman-teman kerjakan. Oke. Kita buat yang nomor 1. Ketahui
ditambah 7O2 direaksikan menjadi 4CO2 ditambah 6H2. Ini 4 mol tambah 15 mol. Terus ya berarti langsung ditanya ya. Ditanya. Yang A, massa O2 yang tersisa, massa O2 yang tersisa, dan B volume dari H2O. Oh, ini 6H2O ya guys, ya teman-teman. Jadi volume H2O. Nah, ini latihan soal yang pertama. Kita masuk yang kedua ya. Yang kedua ini dia sebenarnya soal cerita, cuman karena papan tulisnya takutnya nggak cukup, jadi kita buat diketahui dan ditanya aja ya. Oke, diketahui reaksinya CH4 ditambah O2 direaksikan jadi CO2 tambah H2O. Masanya 3,2 gram. Ini yang CH4 3,2 gram, terus 16 gram. Ini yang O2 16 gram O2. Akarnya juga diketahui, AR sama dengan hanya 1 C12 O16. Nah, yang ditanya, ini ditanyanya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama PP, yang kedua massa O2 yang tersisa, yang ketiga volume dari H2O, dan yang keempat sisa reaksi dan masanya. Sisa reaksi dan masanya. Oke. Nah, jadi di sini ada 2 latihan soal. Yang pertama, yang nomor 1 diketahui 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 dan 6H2O. Di sini molnya udah diketahui ya.
2C2H6 itu 4 mol dan 7O2 itu 15 mol. Terus yang ditanya massa O2 yang tersisa dan juga volume H2O. Yang kedua, diketahui reaksi dari CH4O ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Masanya 3,2 gram CH4 dan 16 gram O2. AR-nya H sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 6. Yang ditanya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama reaksi pembatas, yang kedua massa O2 yang tersisa, yang ketiga volume H2O, dan yang keempat adalah sisa reaksi dan massanya. Baik, untuk latihan soalnya bisa teman-teman pause dulu, baru teman-teman kerjakan. Nanti kalau misalnya sudah dikerjakan, baru teman-teman boleh lanjut videonya untuk mengetahui apakah jawaban teman-teman itu benar ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan dari latihan soal yang nomor 1, yaitu diketahui 2C2H6 ditambah 7O2 direaksikan menjadi 4CO2 ditambah dengan 6H2O. Di sini sudah diketahui ya molnya. Mol dari 2C2H6 itu 4 mol dan juga mol dari 7O2 itu 15 mol. Oh ya, tadi saya lupa memberi tahu di soalnya bahwa ARO-nya sama 16 ya. Mungkin kalian bisa pause lagi di sini ya untuk mengerjakan, karena ARO-nya baru saya kasih tahu sekarang. Jadi ARO-nya sama 16 ya. Kalau kalian tadi bingung ya. Oke. Baik, langsung saja kita menjawab yang A, yaitu massa O2 yang tersisa. Nah, seperti tadi saya bilang, kita kalau mau mencari massa atau volume, kita harus menggunakan metode MBS, mula-mula, bereaksi, dan juga sisa. Nah, berarti kita lihat dulu nih reaksinya. Apakah reaksinya sudah setara? Mari kita hitung ya. Oke, jadi atom C. Atom C memiliki 4. 2 dikali 2, 4. Di kiri, sedangkan di kanan atom C memiliki 4. Oke, berarti sudah setara ya. Atom H. H memiliki 2 dikali 6, yaitu 12. Yang di kiri dia mempunyai 12. Yang di kanan hanya ada 12 juga. 6 dikali 2, 12. Sudah setara berarti. Sekarang kita lihat yang O. Nah, O-nya ini ada 14. 14 di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanannya itu ada O-nya itu ada 4 dikali 2. 4 dikali 2 ini 8. 8 ditambah 6 dikali 2. 6 dikali 1 maksudnya. 6. 8 ditambah 6 pas ya teman-teman, 14. Berarti ini sudah setara. C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 12, dan O-nya sama-sama 14 ya. Ini kan kalau ditambah hasilnya adalah 14. 8 ditambah 6, 14. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang A, yaitu massa massa O2 yang tersisa. Oke, kita buat dulu ininya ya. 2C2H6 ditambah 7O2 direaksikan menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Baik. Nah, karena molnya di sini sudah diketahui, berarti kita tidak perlu lagi mencari reaksi pembatasnya. Kita tinggal lihat aja mana yang paling kecil. Iya, yang paling kecil 4, berarti 4 merupakan reaksi pembatasnya. Ya sudah, berarti tinggal kita masukin MBS. Dikurang. Oke. Nah, kita masukin dulu molnya. Di sini 4, di sini 15. Ininya skip. Karena yang merupakan PP-nya adalah 2C2H6, berarti di sini kita buat sama juga 4. Berarti sisanya adalah 0 atau habis.
Nah, untuk yang 7O2 kita balik lagi ke contoh yang pertama. Kita harus membaginya. Jadi pertama kita tulis dulu koefisien dari O2-nya, berarti 7. 7 dibagi dengan koefisien fraksi pembatas, yaitu 2. 7 dibagi 2 dikali dengan fraksi pembatasnya, yaitu 4. Jadi ini habis 2. 2 kali 7 14. 5 di sini kita buat sini aja 14. 15 dikurang 14 hasilnya adalah 1 mol. Oke. Sekarang kita masuk ke yang 4CO2. Berarti 4 dibagi 2 dikali dengan 4. Ini habis 2 kali 4 8. 8 dikurang 0 hasilnya tetap 8, berarti 8 mol. Sekarang kita masuk ke yang ini kita buletin aja ya, biar kalian ngerti. Yang 6H2O berarti 6 dibagi 2 dikali 4. Pokoknya ingat aja, koefisien dari atom tersebut dibagi koefisien dari atom yang merupakan fraksi pembatas dikali dengan fraksi pembatas tersebut. Jadi ini habis 2 kali 6 12. Ini 12, 0 kurang 12 saya 12 mol. Bagus ya angkanya, nggak ada koma-koma dia. Oke, terus yang harus kalian ingat ya, ini harus dikurang. 15 dikurang 14. Ini 0 dikurang 8. Ini jadi 0 dikurang 12. Jangan nanti misalnya hasilnya 14, kalian terus ini 14. Jangan, harus kalian kurangi dulu dengan yang atasnya, dengan yang mula-mulanya. Namanya just sisanya, berarti harus dikurang. Jadi atasnya itu, mula-mulanya itu harus dikurang dengan yang pas dia bereaksi. Setelah dia sisanya. Oke. Nah, ini kan yang ditanya massa O2 yang tersisa. Berarti pakai rumus massa, yaitu massa sama dengan massa sama dengan mol ya. Coba dulu. N dikali dengan mr. Yang ditanyakan O2, berarti ini yang kita pakai. Ya, 1 dikali dengan mr. Mr dari N nya berapa tadi? Mr dari N dari O2, kok dari N? Sorry, mr dari O2. O nya kan 16, berarti 16 dikali 2. Jadi 1 dikali 32, hasilnya sama dengan 32 gram. Oke, jadi A-nya di sini adalah jawabannya 32 gram. Oke. Nah, baik. Karena A sudah terjawab, kita langsung masuk saja ke yang B. Jadi B. Nah, B apa yang ditanya? Volume dari H2O. Ya udah, tinggal masukin rumus volume. Rumus volume tadi rumus volume itu tadi mol dikali dengan 22,4. Yang ditanyakan H2O, berarti kita pakai mol yang ini. Berarti 12 dikali dengan 22,4. Hasilnya adalah 268,8 liter. Dah, gampang, dapet deh. 268,8 liter. Dah, dapat masanya, massa O2 dan juga volume H2 dengan hanya mencari MBS, mula-mula bereaksi dan sisanya. Kita langsung dapat
massa O2 dan volume H2O tanpa pikir panjang lagi gitu. Jadi pokoknya kuncinya kalian harus betul dulu dengan ini. Karena kalau ini betul, ya udah masukin ke sini tinggalin aja, tinggal masukin ke rumusnya aja gitu. Nah, oke, kita lanjut ke contoh ke latihan soal yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke latihan soal yang kedua. Soalnya adalah CH4 ditambah O2 direaksikan menjadi CO2 ditambah H2O. ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Masanya 3,2 gram CH4 dan 16 gram O2. Ditanya reaksi pembatas, massa CO2 yang tersisa, volume H2O, dan sisa reaksi dan massa. Oke, ini massanya ya. Massanya. Oke. Ini pertanyaannya ada 4 ya. Jadi seperti biasa kita pelan-pelan aja. Kita akan kerjakan satu-satu. Nah, pertama A. Fraksi pembatas. Nah, cara cari fraksi pembatasnya sama seperti tadi. Cuman kalian lihat dulu ini. Reaksinya. Nah, kita lihat di sini reaksinya. C di kiri itu ada 1. C di kanan itu ada 1. Oke, pas. H di kiri itu ada 4. Sedangkan H di kanan itu cuman ada 2. Nah, berarti kan belum setara. O di kiri itu ada 2. Sedangkan O di kanan itu ada 2 ditambah 1. Jadi 3. Nah, berarti kan belum setara nih ya. Jadi, kita setarakan dulu. Jadi, CH4 ditambah 2O2 direaksikan menjadi CO2 ditambah 2H2O. Oke. Nah, kalau gini kan dia sudah setara teman-teman. C di kiri ada 1. C di kanan juga ada 1. Pas. H di kanan ada 4. H di kiri ada 2 dikali 2, 4. Pas. O di kiri ada 4. 2 dikali 2, 4. Terus O di kanan itu ada 2 ditambah 2 dikali 1, 2, berarti 2 ditambah 2, 4. Berarti sudah setara semua ya teman-teman. C di kiri sama-sama C di kanan kiri sama-sama 1, H di kanan kiri sama-sama 4, O di kanan dan kiri sama dengan sama-sama 4. Oke. Baru kita bisa cari PP-nya. Kita buat di sini N mol dari CH4 itu sama dengan ini gram per ml ya. Sama dengan 3,2 dibagi dengan 12 C kan 12 dikali 1 12 ditambah H kan 4 dikali 1 berarti 4 dikali 1 berarti sama dengan 3,2 dibagi 12 tambah 4 gak usah langsung kita buat aja ya. 12 ditambah 4 yaitu 16. Hasilnya 0,2 mol. 0,2. Oke, kita simpan dulu. Sekarang N dari O2. NO2 sama juga gram per ml. Gram O2-nya tadi 16 dibagi dengan ml-nya. O-nya 16 berarti 16 dikali 2. Berarti sama dengan 16 per 32 sama dengan 0,5. Oke. Jadi karena ini sudah dapat, kita bagi lagi dengan koefisiennya. Karena cara rumus mencari fraksi pembatas itu adalah mol per koefisien dan cari yang terkecil. Oke. Jadi gimana ya kita buat? Kita buat di sini lah ya. Ke bawahin. Ini berarti O lagi 0, maaf ya.
0,2 dibagi CH4. Kan dia koefisiennya 1, berarti tulis 1 sama dengan 0,2. Ini kita buat di sini. 0,5 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 0,25. Oke. Nah, dari sini bisa dilihat ya mana yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil adalah yang ini, 0,2. Berarti ini adalah PP. Ini mana 0,2 itu adalah CH4. Jadi PP-nya adalah CH4. Reaksi pembatasnya adalah yang CH4. Oke. PP-nya sudah dapat, kita lanjut ke yang B, massa CO2 yang tersisa. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu ya. Hapus ini terlebih dahulu. Tapi ini tidak usah kita hapus. Karena seperti biasa kita menggunakan metode MBS, yaitu mula-mula bereaksi dan juga sisanya. Oke, MBS. Oke. Nah, tadi kan PP-nya sudah diketahui kan, itu yang CH4 dengan angkanya itu 0,2. Sini 0,2, terus tadi yang O2-nya itu 0,5 ya, 0,5 pas. PP-nya kan yang CH4, berarti di sini kita buat 0,2. Ini berarti dikurang dengan habis ya. Oke, sekarang yang 2O2. Nah, sama seperti tadi, 2 dibagi 1, koefisien dari atom tersebut dibagi dengan koefisien dari reaksi pembatas dikali dengan hasil dari reaksi pembatas tersebut, yaitu 0,2. Jadi kita buat sama dengan 0,4 ya, 0,4. 0,5 dikurang 0,4 hasilnya adalah 0,1 mol. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini ya. Oh iya, ini tadi strip ya, yang mula-mulanya. Oke, yang bereaksi. Berarti 1 dibagi 1, ya kan? 1 per 1. 1 per 1 dikali 0,2. Ya udah, hasilnya jadi 0,2 mol. 0,2 mol. Terus yang ini 2H2O. Berarti 2 per 1 dikali 0,2. Ini kan berarti 2 dikali 0,2 ya. Hasilnya adalah 0,4 mol. Ini kan dia 0, jadi 0 dikurang 0,4 ya hasilnya juga 0,4 gitu. Oke. Jadi udah diketahui. Oh iya, ini kita ganti dulu. Ini yang B ya, yang B. Oke, yang B, massa CO2 yang tersisa. Bentar, massa CO2 yang tersisa. Oke. Masukin aja rumusnya. Massa sama dengan mol dikali dengan mR. Nah, yang ditanyakan CO2 berarti yang ini, molnya 0,2 dikali dengan mR-nya. C 12. Ini kita buat sini 12 tambah dengan O-nya 16. 2 kali 16 32 tambah 32 ya. Berarti sama dengan 0,2 dikali dengan 44 ya. 44 hasilnya sama dengan 8,8 gram. Oke, yang B sudah dapat 8,8 gram.
Lalu kita masuk ke yang C. Yang C kan yang ditanya volume. Berarti kita masukin rumus yang volumenya. Yaitu volume sama dengan mol dikali dengan 22,4. Nah, yang ditanya H2O. H2O berarti yang ini. Berarti 0,4 dikali dengan dikali dengan 22,4. Maaf ya, agak bingung sedikit tadi. Dikali dengan 22,4 saja ya. Oke. Dimana hasilnya adalah 8,96 liter. Oke. Dapat C-nya 8,96 liter. Sekarang yang D. Sebenarnya fraksi pembatas ini sangat gampang ya teman-teman ya. Sangat gampang sekali. Tinggal kalau sudah dapatnya tinggal kali-kalikan aja, ya udah selesai. Bahkan sampai yang soalnya yang ditanya 4 pun kita nggak nyarinya nggak banyak-banyak kali kok. Tinggal pokoknya yang harus diketahui yang ini dulu. Gitu. Baru nanti tinggal masukin ke rumus. Oke, yang D. Yang D ini pertanyaannya belum ada ya dari yang sebelum-sebelumnya. Sisa reaksi dan masanya. Oke, di sini harus kita ketahui dulu yang ditanya adalah sisa pereaksi. Pereaksi itu berarti yang mereaksikan ya kan. Berarti yang bagian kiri karena yang bagian kanan adalah hasil. Jadi yang bagian kiri. Sisa pereaksinya berarti dari bagian kiri ya kan. Bagian kiri kan yang sudah habis yang CH4 kan, karena dia merupakan reaksi pembatas sudah habis. Berarti sisanya yang mana? Yang ini kan, yang 2O2 ya kan, yang 2O2. Nah, yang ditanya adalah sisanya. Sisanya ini, ya udah berarti kita dapat nih 0,1 mol. Cuman kita ulang lagi aja biar kalian pun mungkin bisa lebih mengerti lah. Jadi sisanya itu sisa O2 berarti sisa O2 sama dengan ini koefisien dibagi dengan koefisien fraksi pembatas dikali dengan fraksi pembatas 0,2. Jadi hasilnya 0,4. Nah, yang ditanyakan sisa. Berarti kita buatlah di sini sama dengan 0,5 dikurang 0,4. Hasilnya 0,1. Nah, inilah dia hasilnya. Sebenarnya udah langsung diketahui sisa dari 0,2 ini berapa gitu. Udah diketahui langsung 0,1. Cuman biar lebih jelas lagi aja. Jadi setelah sudah dapat setelah sudah dapat pas dia bereaksi kita kurangi dengan mula-mulanya 0,5 dikurang 0,4 jadi 0,1. Nah, terus dan masanya berarti dia mau masanya juga dari hasil ini, dari hasil 0,1 ini. Ya udah, tinggal masukin aja. Massa sama dengan sisanya ini mol lah kita bilang ya, mol dikali dengan mr. Molnya 0,1 dikali mr-nya 2O2 berarti O-nya 16 dikali enggak koefisiennya nggak dipakai ya, tinggal 2 aja. Jadi 16 dikali 2 yaitu 32. Ini 16 dikali 2 ya, berarti sama dengan 0,1 dikali 32. Hasilnya sama dengan 3,2 gram. Dapat deh. Berarti sisa reaksinya itu 0,1 dan 3,2. Ini tadi mol ya, ini mol.
Sebentar, kita hapus dulu. Jadi 0,1 mol dan 3,2 gram. Oke. Nah, jadi reaksi pembatas yang sudah dapat yaitu yang CH4, massa CO2 yang tersisa juga sudah dapat 8,8 gram, volume H2O nya juga sudah dapat yaitu 8,9 liter, dan sisa reaksi dan massanya sudah dapat yaitu 0,1 mol dan 3,2 gram. Baik, untuk latihan soalnya dua-dua sudah kita jawab. Setelah latihan soal ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara mengaplikasikan reaksi pembatas ini untuk kesehari-harian kita. Baik, tadi latihan soalnya sudah kita kerjakan. Sekarang saya akan memberitahu kalian semua pengaplikasian dari materi reaksi pembatas pada kehidupan sehari-hari dan juga pesan moralnya. Nah, untuk yang pengaplikasian pada kehidupan sehari ini sebenarnya banyak ya, cuman saya mengambil 3. Yang pertama, pada saat memasak mie instan. Nah, mengapa? Karena kita harus punya cukup air untuk memasak mie instan. Jika airnya tidak cukup, maka kita tidak maka mie-nya tidak akan menjadi lunak, pasti keras terus gitu. Yang kedua, pada saat membuat kue. Nah, kalau membuat kue itu kan bahan-bahannya banyak kan, seperti tepung, telur, gula, dan lain-lain kan. Nah, semua bahan-bahan tersebut itu harus mempunyai perbandingan yang tertentu. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang lebih, harus pas gitu. Nah, sama juga seperti pada saat mengecat dinding. Pada saat mengecat dinding, kita tuh harus tahu perbandingan antara cat dengan pelarut gitu. Harus seimbang antara cat dengan pelarut, biar tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental gitu. Oke, pesan moralnya. Pesan moral dari materi reaksi pembatas adalah setiap proses keseimbangan dan kerja sama sangat penting, sehingga kita harus saling melengkapi dan bekerja sesuai porsi masing-masing. Nah, mengapa sih saya di sini membuat pengaplikasian pada kehidupan sehari dan juga pesan moralnya, padahal sebenarnya kan materinya sudah siap. Nah, kenapa? Karena saya ingin kalian semua tidak hanya belajar tentang materi gitu, tapi bagaimana cara kita untuk tahu apakah materi ini ada di kehidupan sehari-hari kita, dan juga apa sih makna tersirat dari materi yang dipelajari. Kalau misalnya materi reaksi pembatas, apa sih makna tersiratnya? Nah, makanya itulah saya buat pesan moral dan juga pengaplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Tadi di awal saya sudah memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Jepang. Sekarang saya akan membaca kesimpulannya menggunakan bahasa Inggris. So, the conclusion of this topic is the limiting region is the substance that is used up first in a chemical reaction and determines the maximum amount of product form, while the remaining substance is called the excess region. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kesimpulan dari reaksi pembatas adalah zat yang habis lebih dulu dalam reaksi kimia dan menentukan jumlah maksimum produk yang terbentuk, sedangkan zat yang tersisa disebut reaksi yang berlebih. Baik, thank you all for watching my video. I hope you guys enjoyed it. Bila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya Fonky Sulaiman, izin mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.